Mari kita sama-sama melihat satu bagian dari kitab suci yang kita bisa saksikan di layar kita. Mari kita sama-sama membuka Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat saya akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian. Simak. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami selagi bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh berkumpul dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi ketika kami sebentar akan merenungkan tentang Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Putramu sendiri yang Kau karuniakan kepada kami, ya Tuhan. Tuhan yang kiranya berkati hamba-Mu yang akan bicara, Tuhan juga berkati satu persatu jemaat Tuhan yang mereka Engkau sudah hadirkan di tempat ini. Tolong Tuhan, jangan lalukan satupun daripada kami. Biarlah kiranya ketika Engkau sudah berkati kami dengan banyak hal baik di dalam hidup ini, Tuhan juga berkati kami dengan hal paling penting yang hanya mungkin kami terima karena anugerah Tuhan saja, yaitu pengenalan yang lebih dalam tentang Putramu. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang setia, dan selama-lamanya memiliki akan diri kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pertanyaan apakah Tuhan Yesus merupakan satu-satunya jalan, ini merupakan satu pertanyaan yang sangat kontroversial. Ya, kalau kita misalnya ada di Indonesia, mungkin hal ini merupakan satu isu yang kita mungkin banyak orang anggap nggak terlalu penting karena hampir semua orang setahu saya gitu, mayoritas orang di Indonesia mereka akan pikir bahwa agama mereka itu adalah satu kepercayaan yang paling benar gitu. Tetapi pada waktu kita tinggal di dalam negara yang sudah sekuler ini dan kita menemukan ada begitu banyak kemajemukan, maka kita melihat ada semacam respon yang berbeda di dalam negara-negara barat. Ya, mereka tidak terlalu ngotot bahwa iman kepercayaan saya yang paling benar, tapi justru di dalam negara-negara barat malah muncul satu sikap yang disebut sebagai relativisme. Ya, jadi kita semua menganggap pada akhirnya supaya kita boleh sama-sama rukun, kita boleh sama-sama sama-sama guyup gitu ya. Mari kita sama-sama sekarang punya satu pendekatan yang lain terhadap semua agama-agama kepercayaan yang ada di dalam misalnya negara ini, yaitu apa? Mari kita sama-sama memikirkan bahwa sekarang bahwa sebetulnya semua agama itu adalah sama, ya. Semua agama seperti jalan yang berbeda-beda yang menuju kepada Allah yang sama. Ya, dan ini merupakan satu pikiran yang lumrah, yang jamak sekali dan seringkali kita bisa juga temui di antara orang-orang yang kita kenal. Nah, saya mau memperlihatkan satu slide kepada kita bahwa pikiran ini bukan hanya terjadi di dalam orang-orang yang ada di grassroots ya, seperti saudara dan saya, tapi juga sudah dimiliki bahkan oleh pemimpin-pemimpin agama. Nah, saya mau ajak kita lihat untuk slide yang berikutnya. Ya, ini adalah satu kutipan dari Pope Francis yang sudah Tuhan panggil pada kapan ya? Tahun ini kali ya. Tahun ini, makanya digantikan oleh Leo berapa? Leo 14 ya. Nah, menarik sekali Saudara, di dalam pertemuan dengan beberapa remaja, beberapa pemuda di Singapura pada tahun 2024 yaitu tahun yang lalu, maka Pope Francis dia mengucapkan kalimat seperti ini ya. Sekali lagi ini diucapkan oleh seorang pemuka agama. Ini bukan diucapkan oleh orang seperti saudara saya yang kita tuh ya siapa sih yang kenal kita? Enggak, ini diucapkan oleh pemimpin agama ya tertinggi. Ini yang dikatakan oleh Pope Francis menanggapi ada begitu banyak agama di dalam dunia ini. Dia mengatakan satu pengakuan seperti ini.
all religions are a path to reach God. There is only one God, and our religions are languages, paths to reach God. Some are Sikh, some are Muslim, some are Hindu, some are Christian, but they are different paths. Ya, semua agama itu seperti merupakan jalan kepada Allah. Hanya ada satu Allah, dan agama kita ini seperti bahasa-bahasa yang berbeda yang berusaha untuk mengungkapkan Allah. Ya, agama-agama kita ini seperti jalan yang berbeda-beda yang berusaha untuk sampai kepada Allah. Beberapa adalah orang-orang Sikh, beberapa adalah Muslim, sebagian lagi adalah orang Hindu, sebagian lagi Kristen. Tapi ini semua hanya sekedar jalan yang berbeda yang pada akhirnya akan memimpin kepada Allah yang sama. Dan ini diucapkan oleh Pope Francis. Nah, saya masih ingat ya, waktu saya kecil saya pergi saya dari TK sampai SMA. Itu saya pergi ke sekolah Katolik dan kami diwajibkan untuk, I think sebulan sekali kali ya, kami pergi ke katedral gitu ya, untuk beribadah bersama-sama ikut misa. Nah, saya tuh masih ingat ada satu lagu yang sangat indah yang waktu saya kecil itu nyanyikan di katedral, dan itu merupakan satu lagu yang saya ingat sampai sekarang, tapi setelah waktu itu pun saya juga agaknya udah merasa terganggu ya, meskipun saya masih kelas SD. Lagu itu bunyinya seperti ini, kalau sudah pernah ke sekolah Katolik di Indonesia ya. Semua bunga ikut menyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Itu semua oke. Kalimat berikutnya, semua jalan di dunia membawamu ke surga. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kami waktu itu ingat semua anak-anak SD itu nyanyi dengan penuh semangat di dalam katedral. Yes, semua jalan membawa kepada Allah sendiri. Nah, tapi waktu itu ya saudara, saya kira-kira masih SD, itu saya sudah mulai terganggu. Entah kenapa saya terganggu, karena sebetulnya waktu saya pergi ke SD, itu saya adalah satu anak sekolah minggu yang betul-betul juga nggak terlalu care tentang kekristenan, tentang apa. Tapi saya waktu hari itu masuk ke dalam katedral dan nyanyi lagu itu, saya berasa ini kayaknya enggak banget deh gitu ya. Kayaknya saya jarang dengar ini di dalam gereja saya sendiri, di dalam sekolah minggu saya. Ya, tapi ini sekali lagi merupakan satu pandangan yang diucapkan oleh Pope Francis. Dan ini saudara, ini sebetulnya bukan hanya pandangan pribadinya dia, tapi merupakan satu sikap dari gereja Katolik. Jadi kalau saudara membaca satu dokumen yang dikeluarkan tahun 1965, yaitu yang dikeluarkan di dalam Second Vatican Council, Konsili Vatikan yang kedua. Di sana mereka memang mengatakan bahwa orang Muslim pun mereka beribadah kepada Allah yang adalah kreator, pencipta, dan Allah yang penuh dengan belas kasihan meskipun caranya berbeda. Ya, jadi ini bukan merupakan sekedar pandangan Pope Francis saja, tapi ini sebetulnya merupakan satu hal yang resmi menjadi sikap daripada gereja. Ya, jadi kalau saudara hari ini ketemu dengan rekan-rekan saudara misalnya, dan mereka punya pandangan seperti itu, bahwa orang Kristen dan orang Islam kita beribadah kepada Allah yang sama, maka jangan kaget. Karena memang tidak semua gereja itu punya pandangan seperti kita. Ya. Nah, kalau saudara tanya kepada saya, dan saya percaya ini merupakan sikap sinode, itu sikap, ya itu juga sikap di dalam kitab suci. Maka tentu saja kita sebagai orang Kristen, kita beribadah kepada Allah yang esa. Dan tidak ada orang lain yang beribadah kepada Allah yang esa tersebut di dalam tiga pribadi. Tidak ada yang namanya orang Kristen dan orang Islam itu menyembah Allah yang sama. Enggak, kita menyembah Allah yang totally berbeda. Ya, nah kita akan coba address pertanyaan ini. Apakah Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan? Ya, kalau kemudian Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, apakah itu juga akan mengakibatkan yang namanya pertempuran atau kemudian sikap permusuhan kepada orang-orang lain yang mereka tidak seiman dengan kita? Bukankah kalau kita mengatakan Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, maka itu otomatis akan membuat kita semua melihat orang lain itu sebagai orang yang lebih rendah. Ya, ini merupakan satu hal yang akan kita bahas di dalam kesempatan kali ini. Nah, saya mengajak kita untuk sekali lagi seperti biasa, kalau saudara sudah 3 tahun dengerin saya gitu, ya ada 3 poin, 3 poin. Ya, kita coba lihat poin yang pertama. Oke, ya. Nah, kita mesti tahu ya saudara, poin yang pertama ini, bahwa meskipun semua pemuka agama, saya nggak bilang agama ya,
Meskipun semua pemuka agama hari ini misalnya mengeluarkan dokumen ini dan dokumen itu yang mengatakan semua agama itu sama saja, semua agama adalah benar. Kita mesti tahu bahwa pada hakikatnya setiap agama, bukan pemuka agama, setiap agama itu mengklaim dirinya yang paling benar. Ini fakta, ya, ini fakta. Meskipun pendeta yang liberal atau kemudian ada umat dari agama lain yang mengatakan diri sebagai garis moderat atau garis lucu gitu, mengatakan kita semua sama gitu. Iya, itu doesn't matter, saudara. Yang penting saudara mesti melihat teks aslinya tuh ngomong apa itu. Teks asli di dalam kitab suci mereka ngomong apa. Ya sumber yang paling awal tuh ngomong apa. Ya itu lupakan aja apa yang dikatakan orang di dalam abad yang ke-21. Nah, waktu kita itu melihat kepada klaim dari agama-agama ini, kita sebenarnya menemukan bahwa semua agama itu sama. Mereka mengklaim dirinya itu yang paling benar. Saudara, ya. Nah, saudara mungkin pernah mengenal ilustrasi ini ya, slide yang berikutnya ya. Nah, ini ilustrasi yang sangat terkenal tentang orang-orang buta yang memegang gajah. Ya, banyak orang beranggapan bahwa sebetulnya agama-agama ini ya seperti ini, seperti orang-orang buta yang mereka berusaha untuk memegang gajah. Nah, karena pengertian mereka itu terbatas, saudara, maka akhirnya pada waktu mereka memegang gajah, mereka tidak bisa menangkap seluruh kebenaran itu dan mereka akhirnya mengalami yang namanya apa tuh? Mengalami yang namanya distorsi. Saudara tahu distorsi? Distorsi itu kayak semacam apa ya? Iya kebutakan gitu. Apa lawannya kejernian, kebutakan gitu, distorsi. Ya. Jadi ada orang yang pegang belalainya gajah, terus karena belalainya bergerak-gerak, dia pikir, oke, gajah itu apa sih? Gajah itu kayak semacam ular gitu ya, mungkin jenis yang lain. Lalu orang yang pegang kakinya gajah, dia bilang akan, oke, gajah ini kayak bundar, lalu kemudian kokoh, mungkin kayak pohon deh gajah seperti itu. Yang pegang ekor akan mengatakan gajah itu seperti tali. Lalu yang pegang tubuh gajah, ini sangat besar dan juga sangat firm seperti tembok. Dan yang pegang terakhir, yang namanya telinga gajah, ini tipis lalu bisa goyang-goyang. Terus waktu goyang ada angin yang ketiup, gajah itu seperti kipas. Nah, seringkali orang itu menganggap bahwa agama-agama yang berbeda-beda itu seperti ini. Ya, seperti yang dikatakan Pope Francis, ya kita nih jalan kepada arah yang sama, meskipun jalannya adalah berbeda. Tapi saudara, di dalam pengertian yang paling penting, di dalam pengertian yang sangat hakiki tentang agama-agama, maka sebetulnya agama itu bukan merupakan salah satu dari 5 orang yang pegang gajah itu. Bukan, saudara. Tapi yang namanya klaim dari setiap agama itu apa? Posisi dari tradisional, posisi konservatif dari setiap agama itu adalah mereka menempatkan diri sebagai apa? Sebagai orang keenam yang lihat ada 5 orang buta pegang gajah gitu. Dan si orang keenam ini tahu yang tidak ada di dalam gambar ini. Orang keenam ini yang tahu bahwa ada 5 orang buta pegang gajah dan mereka salah semua. Ya, itu adalah posisi konservatif dari setiap agama, yaitu posisi sebagai orang yang keenam. Gitu, ya. Dan ini merupakan satu hal yang kita bisa lihat langsung ke dalam setiap klaim daripada agama-agama tersebut. Misalnya saudara, kalau saudara melihat kepada ini ya, saudara melihat kepada agama Hindu misalnya, apa yang mereka katakan tentang Tuhan Yesus? Ya buat mereka Tuhan Yesus mungkin merupakan hanya salah satu avatar saja dari siapa? Dari dewa, dari dewa Wisnu yang turun ke dalam dunia, yang kebetulan dia turun di Palestine, gitu ya. Dia merupakan hanya salah satu avatar saja. Dia misalnya kayak Hinduism itu bisa mengklaim Tuhan Yesus sebagai bagian somehow dari agama mereka. Dia adalah avatar daripada Wisnu, tapi tetap saudara, di dalam konsep daripada Hinduism, meskipun mereka mungkin bisa mengatakan Tuhan Yesus itu adalah salah satu avatar mereka, mereka tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang paling tinggi, yang menguasai segala sesuatu dan tempat semua itu akhirnya berasal. Mereka tidak akan pernah bisa bicara seperti itu. Karena apa? Karena di dalam Hinduisme, maka realita ilahi yang paling tinggi itu bukan dewa-dewi itu. Tapi merupakan satu kekuatan yang impersonal itu. Nah, kita tidak bisa terima sebagai orang Kristen. Karena kita percaya bahwa realita yang paling tinggi itu adalah Allah yang berpribadi. Allah yang di dalam 3 pribadi itu realita paling tinggi. Sementara di sini bilang, oke, kita menyambut Tuhan Yesus. Tapi ingat bahwa dia tidak merupakan realita tertinggi yang impersonal yang kami sebut dengan Brahman. Itu dia bukan Brahman. Dia adalah kayak semacam manifestasi daripada Brahman saja. Sebagaimana dia pernah memanifestasikan dirinya kepada di dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, kalau saudara misalnya
Eh, jadi bagaimana? Jadi orang Hindu akan mengatakan, ya kami menghormati Tuhan Yesus, tapi ya Tuhan Yesus tetap bukan yang paling tinggi seperti itu. Dia dipengaruhi oleh Hinduisme dan seterusnya, ya, tapi tetap bukan yang paling tinggi. Ya dengan kata lain, mereka akan mengatakan kami tetap benar. Lalu kekristenan kalian mendapatkan kayak semacam sisa daripada Hinduisme. Kalian merupakan sekedar berkas yang keluar daripada cahaya ini Hinduisme. Kalau misalnya saudara melihat kepada agama Buddha, hal yang sama juga akan mereka katakan. Siapakah Kristus? Ya mereka akan mengatakan dia adalah orang, misalnya seorang guru yang mencapai yang namanya pencerahan. Ya. Tetapi seagung apapun misalnya Tuhan Yesus, dia tetap bukan realita yang paling tinggi. Karena realita yang paling tinggi itu disebut sebagai yang katakanlah nirvana. Satu kondisi di mana yang namanya self itu sudah lebur, yang sudah tidak ada lagi yang namanya self. Itu realita yang paling tinggi. Gitu ya. Sementara kalau kita melihat di dalam yang namanya kekristenan, realita yang paling tinggi itu bukan satu kondisi di mana tidak ada self, tidak ada diri, tapi realita paling tinggi itu justru adalah diri atau self daripada Allah sendiri. Mereka mau menerima Tuhan Yesus, tapi di dalam skema mereka, Yesus Kristus itu bukan Allah yang paling tinggi sebagaimana yang kita orang Kristen itu imani. Nah paling jelas lagi kalau sudah ketemu dengan teman saudara yang Muslim, ya mereka akan terima Tuhan Yesus, ya dia adalah seorang nabi, tapi tetap dia bukan Allah sebagaimana yang dimengerti di dalam kekristenan. Jadi pada hakikatnya saudara, waktu saudara melihat semua agama, mereka akan mengatakan kekristenan itu sama seperti si orang buta itu tadi itu, ya. Seorang buta yang kemudian mau coba pegang kebenaran yang kami itu sudah lihat sepenuhnya, entah kebenaran itu disebut sebagai Brahman, entah kebenaran itu disebut sebagai ya Allah dan seterusnya, tapi tetap kekristenan itu hanya sekedar seperti orang buta yang hanya tangkap sebagian dan itu mengalami satu kayak semacam satu distorsi gitu. Ya itu posisi dalam semua agama, Saudara. Jadi hari ini waktu kita sebagai orang Kristen, kita mengatakan bahwa satu-satunya jalan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah satu-satunya kebenaran dan semua orang itu perlu Yesus Kristus. Ini merupakan satu klaim yang sebetulnya di dalam setiap agama mereka juga kemudian mengatakan klaim yang sama tentang agama mereka sendiri. Jadi sebetulnya satu sisi kita tuh tidak unik, ya, karena yang namanya kebenaran itu adalah eksklusif. Kalau yang ini benar, maka yang lain itu tidak mungkin bisa benar. Kalau Yesus Kristus adalah Allah, yang lain klaim yang berbeda tentang Kristus itu pasti salah. Ya, jadi merupakan satu kebenaran yang bersifat umum. Ya. Tapi yang berikutnya, setelah kita mengerti bahwa natur daripada setiap agama, semua agama itu akan mengklaim dirinya yang paling benar, kita mau coba lagi lihat sebetulnya apa sih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, poin yang kedua. Tuhan Yesus sendiri, dia mengatakan dengan jelas bahwa dirinya itu adalah satu-satunya jalan. Ya, dirinya adalah satu-satunya jalan. Dan pada waktu dia mengatakan dirinya adalah satu-satunya jalan, dia memberikan bukti untuk mendukung pernyataannya tersebut. Dan buktinya itu bisa diverifikasi. Buktinya itu bisa diperiksa. Ya, ini merupakan satu hal yang sangat penting. Pada waktu semua orang mengklaim diri mereka adalah jalan, hanya di dalam kekristenan kita melihat klaim itu punya verifikasi di dalam sejarah. Ya. Nah apa sih yang kemudian Tuhan Yesus itu katakan? Dan mengapa Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa dirinya itu adalah yang namanya jalan? Saudara, satu ayat yang sangat terkenal yang kita bisa sama-sama ingat dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah satu-satunya jalan? Tuhan Yesus sendiri mengklaim dia adalah sang jalan itu sendiri. Dia bukan hanya sekedar salah satu, tapi dia adalah satu-satunya jalan. Kenapa, saudara? Nah, kalau saudara melihat pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus di dalam seluruh Injil, maka saudara akan menemukan ada satu tekanan atau satu gambaran mengenai dosa.
Ya, satu gambaran yang unik mengenai yang namanya dosa. Dan gambaran tentang dosa ini, apa itu yang disebut sebagai dosa, itulah yang akan menjadi latar belakang kenapa hanya Yesus Kristus yang disebut sebagai jalan. Nah, yang pertama-tama saudara, di dalam pengajaran Tuhan Yesus, apa itu yang namanya dosa? Pertama, dosa itu adalah pertama-tama masalah relasi. Ya, dosa itu adalah masalah relasi. Saudara, ya. Saudara mengingat ada satu bagian di dalam Injil Markus. Tuhan Yesus dia datang ke dalam satu rumah, lalu akhirnya di dalam rumah itu karena orang begitu penuh, ada satu orang lumpuh yang diturunkan oleh temannya dari atap. Dalam Injil Markus. Lalu akhirnya pada waktu Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu di hadapannya, maka kalimat pertama yang dikatakan Tuhan Yesus adalah, dosamu sudah diampuni, your sins are forgiven. Lalu akhirnya semua orang itu akhirnya tercengang dan mereka mengatakan, siapakah orang ini sehingga akhirnya dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Bukankah hanya Allah sendiri yang dapat mengampuni dosa? Ya, itu satu scene di dalam, satu kejadian di dalam Injil Markus. Dan kejadian itu mau mengatakan apa? Kejadian itu mau mengatakan bahwa yang namanya dosa itu pertama-tama masalah relasi. Saudara. Yang namanya dosa itu masalah relasi kita dengan diri Tuhan. Dan di dalam pengajaran Tuhan Yesus, yang namanya dosa itu adalah satu relasi yang rusak dengan diri Allah sendiri, dengan diri Bapa sendiri. Ya. Jadi pada waktu kita melihat yang namanya dosa, itulah satu relasi yang sudah broken. Bukan hanya sekedar rusak, tapi satu relasi yang akhirnya menjadi permusuhan antara Allah dengan saya. Itu sudah ada permusuhan. Maka ini merupakan satu problem yang hanya bisa diselesaikan oleh siapa? Hanya bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus Kristus itu adalah sang anak dari Allah. Adalah sang anak dari yang Bapa yang kudus tersebut. Ya. Dosa itu adalah satu masalah relasi. Jadi pada waktu orang itu berdosa, orang itu berbohong kepada sesamanya, orang itu akhirnya whatever lah, korupsi dan seterusnya. Maka apa yang mereka kerjakan, meskipun mereka menyakiti orang lain, tapi tembakan, sasaran tembak dari dosa itu langsung kepada dignitas, langsung kepada harga diri Allah sendiri. Saudara, itu masalah yang sangat besar di dalam kekristenan. Dan ada orang yang harus bayar untuk urusan tersebut. Lalu kemudian yang kedua, saudara, bukan hanya sekedar dosa itu masalah relasi saya dengan diri Allah, tapi juga sekaligus yang kedua, yang namanya dosa itu adalah masalah hati. Ya, dosa itu masalah hati. Dosa itu masalah apa? Dosa itu ya memang masalah perilaku. Kalau saya timpuk orang pakai batu, ya saya ada dalam masalah besar. Gitu ya. Kalau ya saya nggak tahu kalau di New Zealand ya, tapi saya dengar kalau di Australia ada maling masuk ke dalam rumah kita. Lalu kemudian kita mempertahankan diri, terus kita getok kepala maling yang sudah masuk rumah itu dengan kayu, lalu orang akhirnya cedera sampai masuk rumah sakit. Nah, kita bisa ditahan polisi, gitu ya. Tapi di Indonesia lain, ada maling masuk dalam rumah mau curi motor, sampai dia digebukin dan dibunuh. Nah, orang yang bunuh dia dapat penghargaan dari polisi. Itu ya, totally berbeda. Ya. Tapi poinnya, saudara, yang namanya dosa itu kita tidak bisa hanya mengerti hanya di dalam area perilaku saja. Tapi dosa itu apa? Dosa itu masalah hati. Ya, dosa itu masalah hati. Nah, ini jelas kelihatan di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan dari hati kita maka akan keluar segala hal yang menajiskan. Yang bikin hidup kita najis itu bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, tapi apa yang keluar dari tubuh kita. Karena itu semua bersumber daripada hati kita, kata Tuhan Yesus. Nah, masalahnya adalah pada waktu kita itu sudah mengalami problema relasi dengan diri Allah. Pada waktu kita sudah melihat diri kita sebagai musuh daripada Allah dan kita tidak suka dengan Allah, saudara, kita bermusuhan dengan Dia, maka otomatis dari hati kita yang muncul itu tidak mungkin satu hati yang ingin mengasihi Tuhan. Yang muncul daripada hati kita, kata Tuhan Yesus, adalah hal-hal yang akhirnya menajiskan kita. Nah, kita sekarang punya dua masalah. Relasi dengan diri Allah itu rusak dan saya melihat hati saya itu rusak serusak-rusaknya. Sekarang siapa yang bisa bereskan relasi dengan Tuhan? Dan siapa yang bisa bereskan hati yang sudah rusak ini? Atau di dalam tulisan Paulus dikatakan hati yang sudah mati ini. Hati yang mati secara rohani. Nah, itu masalah. Dosa itu masalah apa? Masalah relasi dengan Allah dan juga masalah hati. Problem of the heart. Lalu kemudian yang ketiga, yang namanya dosa, selain itu adalah masalah relasi dengan Allah, dosa itu juga adalah masalah hati. Tapi yang ketiga, yang namanya dosa itu juga merupakan satu masalah tentang imperfection. Dosa itu apa? Dosa itu adalah masalah ketidaksempurnaan.
Itu disebut dengan dosa. Yakobus itu, surat Yakobus ya, yang ditulis oleh half brother-nya Tuhan Yesus, itu mengatakan kalau kita melanggar satu Torah, satu perintah dari Torah, itu sama dengan kita melanggar semua perintah daripada Torah tersebut. Bayangkan saudara, gimana caranya gitu ya. Kalau melanggar satu itu berarti melanggar semuanya, maka begitu kita tahu hati kita penuh dengan dosa, maka ya itu end game ya, kita ketemu dengan Thanos, yes, no hope lah, seperti itu ya. Nah, ini semua bukan merupakan satu pengajaran yang di-create oleh Yakobus saja, tapi saudara bisa lihat ini di dalam Injil. Di mana? Nah, banyak hal dalam Injil yang akhirnya disimpulkan di dalam kitab-kitab yang lain. Di dalam Injil misalnya kita menemukan pada waktu Tuhan Yesus dia berjumpa dengan orang muda yang kaya itu. Orang muda itu mengatakan, aku sudah punya semua hal di dalam track record kesalehanku. Aku tidak mencuri, aku menghormati orang tua, aku kasih ini dan itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sekarang tinggal satu hal. Jualah semua yang kau miliki, lalu ikutlah aku. Dan orang itu pergi dengan sedihnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, sangat sulit untuk orang kaya itu masuk dalam kerajaan surga. Lebih gampang unta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Yang namanya dosa itu adalah juga problem of imperfection. Saudara. Kita bisa mentaati semua perintah daripada Taurat, tapi kalau satu hal kita tidak bisa taati, ya konski, hopeless sama sekali. Nah, karena tiga hal ini, saudara, karena dosa itu adalah satu masalah relasi dengan diri Allah, karena dosa itu merupakan satu masalah di dalam essence kita, hati kita yang paling dalam, dan karena dosa itu merupakan satu masalah ketidaksempurnaan di hadapan Allah yang sempurna itu, maka itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena hanya putra sang Bapa sendiri yang bisa membereskan relasi manusia yang berdosa dengan Bapaknya. Hanya sang putra sendiri yang menciptakan segala sesuatu yang bisa memberikan kepada kita hati yang baru. Dan hanya sang putra sendiri, sang anak sendiri yang akhirnya dia bisa menanggung seluruh pemberontakan dan ketidaksempurnaan kita untuk kemudian dia akhirnya berikan kesempurnaannya bagi hidup kita dan kita ditutupi oleh darahnya di atas kayu salib. Nah, itu merupakan klaim daripada Tuhan Yesus. Karena ada masalah dosa, maka Tuhan Yesus mengajarkan kita perlu mediator dan kita perlu kurban penebusan dosa yang hanya bisa digenapi di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Tetapi saudara, klaim daripada Tuhan Yesus itu juga disertai dengan bukti. Sekali lagi, disertai dengan evidence. Evidence-nya apa? Nah, evidence yang paling penting dan juga evidence yang bisa diuji di dalam sejarah itu adalah di dalam kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Itu merupakan evidence yang sangat penting di dalam klaim daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hanya sekedar klaim, saya yang paling benar, saya satu-satunya jalan, dan semua orang mengatakan hal itu, maka kita akan sangat kesulitan untuk tahu klaim mana yang betul-betul valid. Tapi pada waktu terjadi yang namanya kebangkitan, dan kebangkitan itu disertai dengan tubuh yang baru, saudara, dan saudara bisa verifikasi kisah kebangkitan tersebut secara sejarah. Nah, so kita punya apa? Kita punya satu iman yang bukan hanya merupakan satu lompatan dalam kegelapan, tapi iman yang disertai dengan evidence. Ya, apa misalnya? Bukti-bukti tentang kebangkitan Tuhan Yesus, evidence daripada sejarah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh dia hidup. Ya, misalnya saudara, berita dan tempat tentang kebangkitan Yesus Kristus itu dimulai di mana? Berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak dimulai misalnya 400 tahun setelah Yesus Kristus mati. Berita tentang kebangkitan Yesus Kristus itu tidak dimulai misalnya di Turki itu atau misalnya kayak di Jerman 400 tahun setelah Yesus Kristus mati. Enggak. Tapi kalau perhatikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu dimulai di Yerusalem, saudara. Berita tentang kebangkitannya dimulai di Yerusalem. Kapan? Ya di abad pertama tersebut. Jadi di lokasi di mana Yesus Kristus mati, di waktu yang sama dengan Yesus Kristus mati, maka berita kebangkitan itu muncul. Nah, saudara coba pikirkan, pada waktu berita kebangkitan itu muncul di dalam waktu dan tempat yang sangat-sangat berdekatan dengan kematiannya, saudara, maka saudara bisa bayangkan sangat mudah untuk otoritas orang hari itu, mereka bisa cross check langsung ke kubur.
gitu ya. Dan mereka bisa langsung cross check kepada para murid dan mereka bisa akhirnya mengalir para murid untuk akhirnya berusaha untuk menghapus berita tersebut. Ya, mereka bisa menyuap misalnya. Tapi yang terjadi adalah justru karena berita itu muncul di dalam waktu dan tempat yang sangat-sangat berdekatan, Saudara, maka salah satu penjelasan yang paling mungkin adalah memang kebangkitan Yesus Kristus itu terjadi di mana? Di Yerusalem di dalam abad pertama. Ini bukan merupakan satu karangan orang yang dimulai di tempat yang jauh dan di dalam rentang waktu yang sangat berbeda dari peristiwa penyaliban Yesus Kristus misalnya. Lalu apa lagi bukti sejarah yang kita bisa miliki? Misalnya adalah kita menemukan bahwa para murid yang tadinya ketakutan itu, orang-orang Yahudi yang tadinya mereka penuh berharap dengan Yesus Kristus, lalu akhirnya mereka menjadi ciut justru di dalam tempat tersebut ya, di Yerusalem, di dalam abad pertama, mereka mendadak berubah menjadi orang-orang yang sangat berani memberitakan tentang kebangkitan dan mereka membayarnya dengan diri mereka sendiri. Mereka membayarnya dengan nyawa mereka sendiri, gitu ya. Siapa orang yang mau mati untuk sebuah yang namanya kebohongan, yang mereka betul-betul tahu ini bohong. Lalu kemudian hal yang lain yang kita juga bisa lihat di dalam sejarah yang sangat penting, yaitu ada yang namanya pertobatan daripada dua orang yang sangat signifikan. Pertama adalah pertobatan daripada Yakobus dan yang kedua adalah pertobatan daripada Paulus. Yakobus ini siapa? Ya Tuhan Yesus, dia punya murid namanya Yakobus. Tapi Tuhan Yesus, dia juga punya half brother yang bernama Yakobus yang akhirnya menulis surat Yakobus. Half brothernya Tuhan Yesus yang bernama Yakobus, dia tadinya dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, tapi mendadak akhirnya dia menjadi percaya, menjadi orang yang katakanlah mempertahankan gereja dan menulis surat Yakobus. Hal apa yang menyebabkan Yakobus yang tadinya dia memandang remeh Yesus Kristus, lalu dia mendadak melihat bahwa orang yang pernah dilahirkan oleh Maria ini adalah betul-betul Allah yang menjadi manusia, kalau bukan karena kebangkitan. Penjelasan yang paling memungkinkan perubahan sangat besar itu terjadi. Apalagi kalau saudara lihat yang namanya Paulus. Paulus sebelum dia menjadi orang Kristen, dia punya segalanya. Dia punya reputasi, dia punya penghormatan dari orang lain, dan dia punya akses kepada kekuasaan. Setelah dia menjadi Kristen, yang dia alami adalah penganiayaan, dan dia akhirnya mati gitu, sebagai kriminal, dipenggal di dalam kekaisaran Romawi. Paulus menjadi Kristen dia dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa yang biasanya itu disajikan sebagai satu imbalan untuk orang yang mau berbohong. Entah itu imbalan berupa duit, berupa tahta, atau berupa pleasure yang lain. Tapi itu semua tidak didapatkan oleh Paulus. Jadi apa yang menyebabkan Paulus dari seorang yang membenci Yesus Kristus, sekarang dia menyerahkan dirinya tanpa mendapatkan apa-apa dalam dunia ini dan mati seperti itu? Ya, penjelasan yang paling memungkinkan dari semuanya adalah karena memang kebangkitan Yesus Kristus itu betul-betul terjadi. Ya, dan ini semua saudara bukan hanya sekedar sumber-sumber klaim yang kita lihat dalam kekristenan saja. Saudara kalau lihat sekali lagi bagian yang pertama waktu kita ngomongin tentang apakah Tuhan Yesus adalah mitos. Kita menemukan hal seperti ini juga diceritakan oleh sumber-sumber lain di luar kekristenan. Orang-orang yang merupakan politisi, orang-orang yang merupakan sejarawan dari Romawi, dari Yunani, mereka menceritakan hal yang sama, saudara, ya, tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa? Ada bukti sejarahnya. Ya. Jadi pada waktu kita sekali lagi melihat bahwa Yesus Kristus itu mengklaim dirinya sebagai satunya sejalan, ada apa? Ada evidence dari sejarah, yaitu kebangkitannya. Nah, saya mau kasih kita lihat satu slide ya, yang ditulis oleh satu orang bernama E.P. Sanders. Ini merupakan seorang scholar Alkitab, tapi dia bukan orang Kristen. Ya, dan ini wajar sekali. Banyak orang itu tertarik mempelajari kitab suci sebagai satu literatur kuno, tapi dia bukan orang Kristen. Ya, banyak banget kayak Bart Ehrman, dia juga bukan orang Kristen meskipun dia tertarik dengan Alkitab. Ya, dan dia mengatakan kalimat seperti ini di dalam bukunya pada waktu mendiskusikan tentang kebangkitan. Dia mengatakan bahwa para pengikut Yesus dan juga Paulus itu memiliki pengalaman tentang kebangkitan Yesus, itu merupakan satu fakta. Ya, saya percaya memang mereka somewhat memiliki pengalaman tentang kebangkitan Yesus Kristus. Mereka semua percaya Yesus Kristus bangkit. Tapi realitas sesungguhnya yang membuat mereka itu punya pengalaman itu saya nggak tahu. Itu apa? Ya. That Jesus followers and later Paul had resurrection experiences is a fact.
What the reality was that give rise to the experiences I don't know, kata dia. Ya, jadi bahkan orang yang paling skeptis sekalipun pada waktu dia ketemu dengan perjanjian baru, dia tahu ini ada satu hal yang pasti terjadi yang membuat para murid termasuk Paulus itu berubah sedemikian rupa. Cuman apakah itu kebangkitan? Nah, dia nggak mau ngomong. Ya, tapi itu merupakan satu indikasi bahwa kebangkitan itu punya bukti-bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa hal itu memang sungguh-sungguh nyata di dalam sejarah. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga ya, poin yang ketiga. Kalau kita percaya bahwa kekristenan, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, bukankah ini merupakan satu sikap yang berbahaya untuk kita akhirnya menganggap remeh orang lain, untuk kita menganggap diri kita yang paling benar dan kita mengenyahkan orang lain? Ya, bukankah sikap superior seperti ini itu justru yang membuat kita akhirnya mau untuk terus-menerus berbenturan dengan orang-orang yang mereka tidak menerima klaim bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Nah, saudara, kita mesti lihat bahwa waktu orang mengatakan klaim seperti ini, kita mesti uji di dalam sejarah. Apakah kekristenan itu betul-betul merupakan satu iman yang defektif untuk masyarakat? Ya, saya mau ajak kita lihat satu bagian yang lain. Next slide. Apa sih yang diberikan kekristenan kepada society, kepada orang-orang yang bahkan nggak Kristen? Ya. Saudara bisa baca buku ini, ya. You can read these 3 books, Abby, if you're interested. Ya, saya masih terus push anak-anak itu baca buku tentang Kristenan. Tapi kalau sudah sangat suka baca, sudah bisa baca buku-buku ini yang sudah bisa temukan di toko buku. Ya, nggak semua orang yang tulis buku ini itu mereka orang Kristen. Ya, I think Tom Holland lalu juga Rodney Stark, mungkin mereka bukan orang Kristen. Yang di tengah itu orang Kristen. Nah, waktu saya lihat para historians itu mempelajari kenapa ya ada satu sekte di dalam Judaism di dalam abad pertama yang akhirnya tahu-tahu itu bisa menyapu seluruh peradaban barat dengan cara pandangnya dan akhirnya berpengaruh sedemikian rupa mereka menemukan ada hal-hal seperti ini. Beberapa contoh yang dikerjakan oleh kekristenan. Ya, ada hak asasi manusia yang diberikan oleh yang namanya kekristenan. Karena apa? Karena di dalam kekristenan kita percaya semua orang itu diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Termasuk apa? Termasuk orang nggak Kristen sekalipun. Ya, itu merupakan dasar dari hak asasi manusia. Pada waktu bahkan di dalam kekristenan kita melihat Allah menjadi manusia sejak dari dalam kandungan sampai dia mati menjadi kriminal. Itu merupakan satu cara pandang yang merombak seluruh cara orang melihat nilai daripada manusia. Karena pada waktu hari itu saudara, yang namanya bayi, yang namanya anak, itu mereka dianggap sebagai setengah daripada manusia. Yang namanya budak kriminal, itu mereka juga dianggap sebagai setengah daripada manusia. Itu semua adalah victim yang bisa diabaikan. Tapi kalau hari ini kita bisa melihat di dalam sepanjang seluruh kebudayaan barat yang namanya orang itu dihargai. Profesor yang paling pintar misalnya gitu. Dengan orang yang pada waktu misalnya orang yang misalnya setelah kecelakaan dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya vegetatif saja. Di dalam cara pandang kekristenan, 2 orang ini, satu profesor dari rocket science, satu orang yang betul-betul sudah hidup vegetatif, mereka punya nilai yang sama, mereka punya harkat yang sama. Karena apa? Karena ada Yesus Kristus yang datang dan mati dan bangkit. Lalu ada yang namanya belas kasihan, ada pendidikan musik dan seterusnya, sains dan seterusnya. Banyak hal yang dikerjakan oleh yang namanya kekristenan. Saudara, di dalam seluruh agama, maka saudara akan menemukan bahwa hanya kekristenan yang merupakan agama yang paling banyak menyanyi. Saudara lihat di dalam misalnya Islam, di dalam Hinduism, mereka tidak punya lagu selimpah kekristenan. Bahkan kalau saudara perhatikan, kekristenan di West, di Barat, kita nih orang-orang Latin, dengan kekristenan di East, Greek Orthodox, musiknya juga lain. Jauh lebih limpah musik di Barat ketimbang musik di dalam misalnya di Eastern. Karena apa? Karena ada satu hal yang terjadi di Barat, ya reformasi dan seterusnya, Saint Augustine, saya ngomong banyak, saudara bisa baca. Tapi maksudnya poin saya adalah saudara, waktu kita itu melihat apa yang dikerjakan kekristenan, maka kita justru menemukan kekristenan ini membawa transformasi kepada masyarakat, termasuk orang-orang yang mereka tidak Kristen sekalipun. Itu buku yang di tengah itu ditulis oleh satu orang India.
Dan dia mengatakan meskipun hari ini India itu mereka membenci orang-orang Kristen dan mereka berusaha untuk membuat semua orang menjadi Hindu. Tapi sejarah itu mengatakan semua kemajuan yang terjadi di India itu merupakan pemberian daripada kolonialis Inggris itu. Sistem pendidikan, lalu sistem hukum dan seterusnya. Lalu penghargaan kepada orang lain dan kayak semacam satu tekanan untuk orang berbuat adil. Itu merupakan pemberian daripada kekristenan yang pernah masuk ratusan tahun di dalam yang namanya India. Saudara, saya baca satu buku, saya lupa buku siapa, mungkin Tim Keller lagi ya. Dia mengatakan kekristenan, waktu kita menjadi orang Kristen, dan kita tahu nih, kita adalah orang yang sudah diberikan anugerah untuk mengenal jalan kebenaran dan hidup itu, maka kita tidak mungkin menjadi orang yang semena-mena. Karena apa? Karena di jantung kekristenan, kita melihat ada satu orang yang dengan serela hati, dia menyerahkan dirinya menjadi korban untuk kebaikan daripada orang-orang lain. Juga termasuk orang-orang yang menyalibkan dia. Pengertian salib seperti itu, pengertian Injil seperti itu. Tidak memungkinkan kita menjadi orang yang bersemena-mena dan kita menjadi orang yang bengis kepada orang-orang yang tidak percaya. Ya, saya mau sekali lagi ya, next slide. Saya waktu lihat slide ini, aduh sangat ironis. Richard Dawkins, dia ngomong kalimat ini di Paskah 2024 tahun lalu. I think Paskah tahun lalu saya sempat putar videonya sebentar di dalam salah satu khotbah kita. Dia mengatakan seperti ini. Kalau saya harus pilih antara jadi orang Kristen atau orang Islam, saya pasti akan pilih kekristenan setiap kali saya diberikan tawaran tersebut. Karena apa? Karena bagi saya, kekristenan itu merupakan a fundamentally decent religion. Satu agama yang secara fundamental itu luhur, sangat luhur dibandingkan dengan Islam sekalipun. If I had to choose between Christianity and Islam, I choose Christianity every single time. I mean, it seems to me a fundamentally decent religion in a way that I think Islam is not. Kata Richard Dawkins. Richard Dawkins ini siapa? Richard Dawkins itu bukan orang Kristen, dia bukan pendeta, dia adalah seorang ateis yang dia membenci kekristenan. Tapi dia tahu tuh, kalau dia mesti pilih antara Kristen sama Islam, ya pasti dia akan pilih Kristen. Karena ini agama yang lebih luhur dan juga lebih baik, saudara. Saya waktu prepare bagian ini ya, terus saya compare dua slide itu. Ada Pope Francis itu mengatakan, orang Kristen dan orang Islam menyembah Allah yang sama. Pope Francis bilang seperti itu. Lalu ada orang ateis mengatakan, enggak loh, lain loh. Kristen lebih baik. Saudara. Aduh saudara. Orang ateis pun tahu mana yang lebih baik. Jadi waktu kita menjadi orang-orang Kristen, kita juga mesti mengerti hal-hal seperti ini. Apa itu kekristenan? Kenapa Yesus Kristus itu mengatakan dia adalah jalan? Karena memang di luar dia tidak ada jalan lain. Dan apa yang dia kerjakan untuk seluruh masyarakat. Nah saya mau tutup ini semua dengan satu renungan. Dengan satu devosi, satu aplikasi. Saudara, ya. Waktu kita itu tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, maka kita mesti cek. Cek apa? Saudara mesti cek apakah saudara sudah betul-betul ada bersama dengan Yesus Kristus. Ya, apakah saudara itu betul-betul sudah percaya kepada dia sebagai Allah dan juru selamat saudara. Apakah saudara tahu bahwa di luar dia maka saudara tidak ada pengharapan untuk sampai kepada Bapa. Itu saudara mesti cek. Itu. Saudara mesti tanya kepada diri sendiri. Apakah engkau sudah betul-betul lahir baru dan menerima Yesus Kristus. Dan ini esensial saudara. Richard Dawkins itu mengatakan, I am a cultural Christian. Itu saya hanya Kristen secara budaya. Tapi dia tidak pernah mau terima kekristenan di dalam intinya. Oh, Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat. Nah itu yang pertama, saudara. Nah saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, salah satu concern saya adalah saya ingin supaya orang-orang saya layani mereka betul-betul percaya kepada Yesus Kristus. Karena di luar dia tidak ada jalan yang lain. Lalu hal yang kedua yang kita juga mesti lihat, saudara. Waktu kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan, maka jangan lupa kita juga mesti cek diri kita sendiri. Bahwa apakah ada di dalam hidup kita yang justru membuat kita berjalan tersandung dan tertatih-tatih untuk mengikut Yesus Kristus. Mungkin ada perlu dosa-dosa yang dilepaskan. Ada pola-pola hidup yang saudara juga perlu kemudian akhirnya harus bertobat. Yang membuat saudara itu tidak bisa mengikuti Yesus Kristus dengan penuh dengan segala kelimpahannya. Saudara. Itu apa? Itu yang namanya mengaku Yesus Kristus adalah jalan. Kalau saudara tanya untuk orang-orang Kristen yang mereka tinggal di dalam abad pertama.
waktu mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah jalan, maka apa implikasinya? Implikasi yang paling jelas adalah kalau Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya, maka tidak bisa tidak saya harus memikul salib seumur hidup saya. Itu implikasi logis. Kalau dia adalah jalan, satu-satunya jalan, dan seluruh dunia itu dalam kegelapan, maka saya tahu di dalam dunia ini saya mesti berani untuk deny myself and carry my cross, karena dia adalah satu-satunya jalan. Hanya di dalam hidup yang sepadan dengan jalan tersebut, hanya dengan hidup yang menjadi murid Yesus Kristus yang sejati, maka saya boleh menikmati kelimpahan Yesus. Nah, tapi seringkali pada waktu kita tidak ada dalam kondisi penganiayaan, gitu, kita mesti hati-hati. Apakah misalnya keserakahan, lalu kesenangan hidup, lalu hal-hal lain yang merusak prioritas kita untuk berjalan dengan setia, itu justru menghambat hidup kita. Ya, lalu yang ketiga, bukan hanya kita mesti periksa apakah diri saya sudah ada di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar saya periksa, ya periksa juga bukan sekedar sih. Bukan hanya saya memeriksa apakah ada dosa yang saya hidupi yang justru itu membuat saya lebih dingin kepada Tuhan Yesus Kristus. Dosa itu bukan hanya sekedar ini, saudara. Bukan hanya sekedar saya suka duit misalnya gitu. Tapi juga termasuk saya rasa saya lebih baik dari orang lain. Itu juga dosa yang bisa menghambat kita untuk maju mengikuti Tuhan ya. Respectable sins kata si Jerry Bridges. Ya. Tapi juga yang ketiga yang saya juga ingin mau katakan, saudara. Waktu kita tahu bahwa kita ada di dalam jalan itu. Pertanyaannya adalah apakah kita mau berjuang bersama-sama demi untuk kita memproklamasikan Yesus Kristus. Kalau saudara, ini satu ilustrasi yang saya hanya bisa pakai mungkin di kebaktian ini. Saudara tahu, Indonesia itu gagal ke Piala Dunia. Saudara tahu enggak? Hari Minggu kemarin pertandingan lawan Irak, kita kalah 0-1. Ya, dan saya sampai hari itu saya masih sakit hati tuh. Kenapa kita kalah? Kenapa Sintayong mesti diganti? Ya, lalu di YouTube itu banyak sekali dibahas what if kalau Sintayong tidak diganti dan seterusnya gitu. Nah, waktu saya perhatikan orang-orang yang para komentator dan pundit-pundit itu bicara tentang sepak bola gitu ya. Maka ada satu hal yang saya itu akhirnya pelajari saudara, tentang strateginya Sintayong gitu kira-kira. Ya. Dia mengatakan ada satu wawancara dikatakan seperti ini ya. Apa bedanya Sintayong sama Kluivert gitu ya. Intinya adalah waktu pelatih yang sebelumnya itu pilih pemain, dia nggak selalu pilih orang yang level skillnya tuh 100. Nggak tentu pilih 100. Kalau dia melihat ada satu orang yang levelnya tuh 70, mungkin dia bisa pakai yang 70 itu masuk dalam tim dan dia nggak pakai yang punya level 100 secara skill. Kenapa? Menarik ya. Kalau saya jadi pelatih, lalu ada saudara lihat anak buah saudara, itu kalau setiap kali dia tembak atau setiap kali dia giring bola bisa melewati 5 pemain, sementara yang satu melewati dua pemain lalu kemudian di tackle jatuh, dapat kartu dan seterusnya. Saudara pakai yang mana? Ya kita pakai yang pertama kemungkinan ya. Ini mungkin orang lebih berpotensi untuk bikin tim kita menang. Tapi pelatih sebelumnya enggak, saudara. Dia punya filosofi yang berbeda. Buat dia filosofi yang paling penting untuk sebuah tim itulah yang namanya kesatuan hati. Ya, kesatuan hati. Kalau misalnya pemain yang skillnya cuma 70, itu pada waktu main dia bisa main dengan ngotot lalu kasih seluruh yang dia bisa miliki kepada tim, maka itu kata pelatih sebelumnya, kalau dengan cara main seperti itu dia bisa membangkitkan semangat orang-orang di dalam tim, bahkan juga akhirnya itu membangkitkan semangat penonton di seluruh stadion. Dia akan pilih pemain yang skornya cuma 70 ketimbang pemain yang 100 yang jagonya setengah mati dia tapi tidak bisa main di dalam tim dan tidak bisa membangkitkan semangat orang lain. Gitu kira-kira. Wah, saya pada waktu dengar seperti itu ya. Itu hikmat, Saudara. Ya, itu hikmat. Nah, kita balik lagi ke konteks kita gitu ya. Lupakan Indonesia, lupakan Piala Dunia dan lupakan pelatih yang sebelumnya. Sekarang pertanyaannya, Saudara. Waktu kita tuh sadar bahwa sekalian kita itu sekarang kita ada di dalam Yesus Kristus ya, di dalam jalan yang sama. Pertanyaan adalah apakah kita itu kemudian betul-betul mau berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah misalnya kalau ada satu orang itu berjuang setengah mati di dalam gereja, setengah mati di dalam pelayanan, maka kita akhirnya mau kasih the best yang kita miliki untuk sama-sama melayani Tuhan di dalam gereja ini atau enggak? Itu masalahnya.
Ya, pada waktu kita sama-sama ada di dalam Yesus Kristus, kita sama-sama tahu kita dikumpulkan dan diikat menjadi satu gereja. Dan kita percaya Yesus Kristus adalah jalan. Bukan hanya dia jalan, tapi dia juga adalah tujuan itu. Dia adalah hidup itu sendiri. Maka apakah kita itu punya hati yang sama, kita punya hati yang bersatu untuk kemudian kita sama-sama berjuang supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam gereja ini. Supaya orang itu bertumbuh secara rohani. Supaya banyak orang di luar sana mereka juga mengenal Yesus Kristus. Karena misalnya kalau kita melihat orang lain itu berjuang setengah mati, sementara kita pikir, iya baguslah kamu berjuang, saya salut sama kamu, lalu kemudian saya kagum sama kamu, tapi kayaknya itu bukan bagian saya, maka ya memang kita tidak ada di dalam hati yang sama, saudara. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus Kristus dan pentingnya mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Gitu. Sekali lagi ya, kalau di dalam tim sepak bola, satu orang yang berjuang itu bisa mengangkat spirit seluruh tim, itu karena apa? Karena semua orang kita ingin menang, kita punya tujuan yang sama, karena kita adalah satu timnas yang sama. Saudara. Nah, semangat seperti itu apakah juga ada di dalam tempat ini, di dalam yang namanya gereja waktu kita berjuang bersama-sama. Ya, sekali lagi waktu kita berjalan dengan Yesus Kristus, kita berjalan bukan sendirian, tapi kita juga berjalan bersama dengan teman-teman, saudara-saudara seiman sekitar kita. Dan semakin kita mengenal Kristus, harusnya kita juga boleh punya hati yang sama untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Baik di dalam tempat ini maupun juga di dalam tempat lain. Mengajak orang lain yang belum kenal pun mereka juga boleh berjalan bersama dengan kita. Ya bila kiranya apa yang kita boleh renungkan hari ini boleh menjadi satu kekuatan buat kita. Ya saya harap ya saudara. Kita at some point kita akan lupa dengan poin-poin detail dari khotbah ini. Tapi saya harap paling enggak waktu saudara mengerti ada satu impression yang timbul dalam hati saudara bahwa kekristenan itu bisa dipertanggungjawabkan dan kekristenan itu punya dasar dan saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia dan saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang juga berjuang bersama-sama dengan orang-orang lain yang Tuhan tempatkan di sekitar saya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur sekali lagi kalau hari ini kami boleh belajar sekali lagi tentang Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan karena kami sekali lagi menerima anugerah Tuhan untuk menjadi orang percaya, untuk mengenal Kristus sebagai satu-satunya jalan ya Tuhan. Dan tolong kami supaya kami tidak duduk menjadi orang yang dingin dan menjadi orang yang ignoran akan pekerjaan Tuhan. Tapi kami sungguh rindu Tuhan yang bangkitkan kami dan Tuhan yang juga akan tolong kami berjuang bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan ampuni semua dosa-dosa yang kami masih nikmati, yang kami masih simpan. Tuhan yang berikan kepada kami hati yang lebih rindu mengenal Tuhan sekali lagi. Tolong kami semua ya Tuhan, yang kami mungkin sudah dari kecil kami mendengar tentang Injil, tapi kami belum sungguh-sungguh percaya Tuhan yang kasih anugerah keselamatan itu di dalam hidup kami. Terima kasih hamba-Mu menyerahkan satu persatu diri kami semua, termasuk juga diri hamba sendiri. Kiranya Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang tolong supaya kami boleh setia sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.